Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Adik-adik rahimakumullah yang kaki sayangi karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore hari ini kita berkumpul dan bersama-sama menghadiri Daurah Idul Adha 1446 Hijriah, yang mana beberapa waktu lagi atau beberapa hari lagi kita akan merayakan hari raya adik-adik, yaitu hari raya Idul Adha. Nah, seperti biasa, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Sahel. Seperti biasa adik-adik yang Kak Fikri sayangi karena Allah Subhanahu wa taala, Kak Fikri mengadakan daurah setiap tahun ya. Setiap tahunnya selalu diulang dan diulang, dan semoga daurah ini kita bisa mengingat dan kita bisa kembali murojaah pelajaran-pelajaran kita yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya. Nah, adik-adik rahimakumullah, sebelum kita masuk kepada pembahasan atau pelajaran kita pada pertemuan pertama ini, yaitu dengan judul Mengenal Sejarah Ibadah Kurban, Kak Vicky ingin menyampaikan bahwa di dalam Islam, ya, kita itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah kurban. Ya, ibadah kurban ini hukumnya wajib bagi yang mampu. Ya, hukumnya wajib bagi yang mampu. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, adik-adik, barang siapa yang memiliki kemampuan untuk berkurban dan nggak ada uzur, adik-adik rahimakumullah, dia mampu untuk berkurban, tapi dia tidak berkurban, maka jangan dekati masjid kami ini. Tuh, adik-adik rahimakumullah. Berarti dari hadis ini kita diperintahkan oleh Allah dan juga Rasul-Nya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk melaksanakan ibadah kurban. Dan ibadah kurban itu adik-adik adalah ibadah yang sangat agung, ibadah yang sangat mulia. Jadi bukan ibadah yang ada sebagian orang bilang katanya kalau kurban itu pemborosan, kalau kurban itu sia-sia, kalau kurban itu nggak punya rasa kehewanan, nggak punya rasa peri kehewanan, nggak kasihan sama sapi, nggak kasihan sama kambing, nggak kasihan sama domba, itu nggak kasihan sama unta, begitu adik-adik. Itu salah ya. Jadi memang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasul-Nya untuk melaksanakan ibadah kurban. Kak Vicky, tapi kalau dipikir-pikir emang kasihan juga sih ya. Kalau misalkan ada sapi dipelihara, tahu-tahu dia harus disembelih. Ada kambing, ada domba dipelihara, tahu-tahu dia harus disembelih. Ada unta, dia dipelihara, terus dia disembelih. Loh, kasihannya di mana adik-adik? Nggak kasihan. Kita setiap hari makan ayam fried chicken. Kita setiap hari makan apa namanya ikan, makan daging. Itu dari mana? Dari sapi-sapi dan dari kambing-kambing, juga dari binatang-binatang yang disembelih oleh kaum muslimin, dan itu boleh. Nah, tetapi kalau misalkan kita punya kambing di rumah nih, kambingnya ada banyak, terus kita sembelih, kita masak, pahalanya sedikit, manfaatnya juga sedikit. Tapi kalau misalkan dengan ibadah kurban, pahalanya sangat besar. Dan manfaatnya untuk orang banyak juga sangat besar. Bahkan adik-adik nanti kita belajar ya di pertemuan keberapa nanti ya.
mengenai hukum kurban. Kalau misalkan umat Islam itu boleh loh kasih daging kurban kepada non-Muslim. Boleh adik-adik. Berarti apa? Berarti ibadah kurban adalah ibadah yang sangat banyak manfaatnya untuk siapa? Untuk manusia. Nah, kalau kambing, kalau sapi, kalau domba, ya memang mereka diternakan, mereka dipelihara, dikasih makan, digembala, untuk apa? Kata Allah, untuk dimakan dan diambil susunya, untuk diambil manfaatnya. Begitu adik-adik ya. Jadi kalau kalian nanti nih, kalau sudah besar, atau misalkan kalian nanti SMP atau SMA, dengar ada orang, ih ngapain ikut ibadah kurban? Nggak kasihan apa sama sapinya? Nggak kasihan apa kamu sama kambingnya, sama dombanya? Nggak usah didengerin adik-adik. Ya, mereka itu adalah orang-orang yang tidak belajar agama dengan baik dan benar. Nah, begitu ya, adik-adik rahimakumullah. Baik, adik-adik yang Kak Fikri sayangi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum memulai Kak Fikri kembali mengingatkan ya, agar di nonaktifkan sementara dulu kameranya. Maaf, mikrofonnya. Kalau kameranya silakan dinyalakan. Tapi nggak boleh main emoji. Misalkan wajahnya dirubah jadi kue tart, jadi stroberi, jadi boneka, nggak boleh ya. Jadi kita harus menjaga adab dalam menuntut ilmu. Kita simak kajian ini atau daurah ini dengan baik dan tenang dan kekhusyuan. Kak Fikri juga menganjurkan kalian untuk mencatat adik-adik, karena kata Rasulullah, ikatlah ilmu dengan ditulis tuh ya. Jadi disiapkan alat tulisnya, disiapkan buku tulisnya yang bermanfaat dicatat dan nanti bisa diamalkan. Baik adik-adik, kita akan mengenal sejarah ibadah kurban. Ternyata ibadah kurban itu tuh ada sejarahnya adik-adik. Nggak langsung tiba-tiba Allah perintahkan. Enggak. Nah, adik-adik yang kasih sayangi karena Allah, yang soleh dan solehah, sejarah kurban dimulai dari perintah Allah Ta'ala kepada Nabi yang mulia Ibrahim alaihi salam. Di sini ada nggak ya yang namanya Ibrahim? Kayaknya banyak ya yang namanya Ibrahim ya. Agar menyembelih anaknya Nabi Ismail. Iya, yang namanya Ibrahim. Nah, udah ya. Boleh angkat tangan, acung tangan nggak apa-apa, angkat tangan nggak apa-apa. Tapi nggak usah dinyalain mikrofonnya ya. Dan agar menyembelih anaknya Nabi Ismail alaihi salam. Tuh adik-adik ya. Di sini ada nggak yang namanya Ismail? Kayaknya nggak ada deh. Kemarin waktu daftar, nggak ada yang namanya Ismail. Namun, adik-adik rahimakumullah, sebelum itu mari sama-sama kita simak kisah singkat Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam. Adik-adik tolong dinonaktifkan dulu mikrofonnya. Ya. Terima kasih. Ya, kita kembali ya. Adik-adik rahimakumullah, para ulama mengisahkan, dan kisah ini diambil dari Al-Quran juga dari hadis, bahwa Nabi Ibrahim alaihi salam sudah lama sekali nggak memiliki anak. Padahal beliau sudah menikahi istrinya yang bernama Sarah. Dan sudah cukup lama beliau menikah. Kata para ulama adik-adik, Nabi Ibrahim alaihi salam baru dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Nabi Ismail, ketika usia beliau 80 tahun. Sekitar 80 tahunan adik-adik. Kan lama sekali itu adik-adik ya. Nah, padahal adik-adik rahimakumullah, tadi sudah dibacakan ya, maaf Kak Fikri salah baca. Suatu hari adik-adik, Sarah mendapatkan hadiah seorang pembantu perempuan. Nah, ya, namun ya,
Dan karena Sarah merasa kasihan adik-adik ya, membantu perempuan, dan karena Sarah merasa kasihan dengan Nabi Ibrahim, maka Sarah pun mengizinkan Nabi Ibrahim untuk menikah dengan pembantu tersebut yang bernama Hajar. Ya, begitu. Karena kasihan istrinya, aduh, suami aku udah lama nikah, belum dikasih anak, akhirnya dia dapat hadiah seorang pembantu perempuan, ya, dan diperbolehkan menikah oleh oleh istrinya Sarah alaihi salam. Adik-adik, dimatikan kembali ya mikrofonnya ya. Jangan dinyalakan ya, karena ini direkam dan bisa mengganggu. Ya, terima kasih. Nah, kita lanjutkan ya adik-adik rahimakumullah. Alhamdulillah adik-adik, atas izin Allah, Nabi Ibrahim akhirnya memiliki keturunan, yaitu seorang anak laki-laki yang nantinya akan diangkat menjadi seorang nabi oleh Allah Ta'ala. Namun, baru saja Nabi Ibrahim merasakan kebahagiaan atas lahirnya Nabi Ismail, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim agar membawa istrinya Hajar dan putranya yang masih kecil, masih bayi, yaitu Nabi Ismail, ke Baitul Haram. Kafiki, Baitul Haram itu di mana? Yaitu tempat yang akan dibangun di atasnya Ka'bah dan akan ditemukannya mata air Zam-Zam. Itu adik-adik ya. Kalau sekarang Baitul Haram itu di Mekah Al-Mukarramah ya. Akun Anissa jangan dinyalakan lagi mikrofonnya ya. Nggak usah dinyalakan lagi mikrofonnya. Terima kasih. Baik. Nah, jadi adik-adik, Nabi Ibrahim baru punya anak, ya, lagi sayang-sayangnya, lagi gembira-gembiranya, Allah perintahkan Nabi Ibrahim yang saat itu berada di negeri Syam untuk membawa istrinya Hajar dan anaknya ke Baitul Haram. Kak Fikih, itu jauh banget. Nah, Kak Fikih pernah menghitung adik-adik pakai Google Map. Ya, itu kalau berjalan dari Syam, ya, dari negeri Syam, adik-adik rahimakumullah, ya, sampai ke Baitul Haram, itu bisa menempuh perjalanan jalan kaki itu berhari-hari, lama nyampainya, ya, dan jauh sekali adik-adik, ribuan kilometer, ya. Nah, Nabi Ibrahim alaihi salam, ya. Nah, selanjutnya adik-adik, maaf, ini kelewat. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam adik-adik berdoa kepada Allah agar istri dan anaknya yang ditinggalkan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mereka tuh udah jalan, ya, udah sampai di Baitul Haram, udah sampai di suatu daerah yang gersang sekali adik-adik. Nggak ada apa-apa kecuali ada satu pohon. Pohonnya tuh udah tua banget adik-adik. Nggak ada orang sama sekali di tengah padang pasir. Tiba-tiba Nabi Ibrahim meninggalkan istrinya di sana dan Nabi Ismail yang masih bayi, terus Nabi Ibrahim jalan. Ya, ketika Nabi Ibrahim berjalan, istrinya yang bernama Hajar bingung. Loh, kok aku ditinggalin ini? Sama anak aku ditinggalin? Ya, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada Hajar dan anaknya, yaitu Ismail. Lalu Hajar pun bilang sama Nabi Ismail, karena Hajar sudah tahu adik-adik kalau Nabi Ibrahim itu seorang nabi. Wahai Nabi Ibrahim, apakah Allah yang menyuruh kamu untuk meninggalkan kami berada di sini? Nabi Ibrahim menjawab, iya. Nah, berarti itu wahyu. Berarti itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Hajar pun tahu bahwa kalau itu perintahnya Allah, berarti bukan kemauannya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim hanya menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka adik-adik, Hajar pun yakin bahwa Allah itu akan menolong mereka dan tidak akan meninggalkan mereka sendirian. Oleh karena itu adik-adik, Nabi Ibrahim dengan perasaan yang sedih jalan menjauhi mereka, enggak menoleh sedikit pun. Takut khawatir Nabi Ibrahim jadi apa? Jadi sedih, jadi goncang, jadi enggak mau ngikutin perintah Allah adik-adik. Ninggalin istrinya dan anaknya di tempat yang nggak tahu itu apa, lalu sampai di balik bukit. Ya, doanya Nabi Ibrahim diabadikan di dalam Al-Quran, adik-adik rahimakumullah. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Berdoa Nabi Ibrahim, ya, dengan penuh kekhusyuan, dengan penuh harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, adik-adik rahimakumullah, Nabi Ibrahim berdoa, "Ya Tuhan, ya Allah, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman. Cuma ada pohon tua, udah itu doang. Di dekat rumah engkau, yaitu Baitullah yang dihormati." Jadi adik-adik, ini Kak Vicky potong dulu ayatnya ya. Di tempat Nabi Ibrahim meninggalkan istri dan anaknya, dulu Nabi Adam alaihi salam membangun Ka'bah. Jadi Ka'bah itu adalah bangunan pertama yang dibangun oleh manusia adik-adik. Nah, Nabi Adam pun disuruh oleh Allah dibangun Ka'bahnya, tetapi Ka'bah itu hancur. Hancurnya karena apa? Karena ketika Nabi Nuh alaihi salam berdakwah selama 950 tahun, banyak kaumnya yang nggak mau beriman, akhirnya Allah timpakan kepada mereka apa azab di dunia, yaitu tufan. Tufan itu banjir yang besar. Sehingga kata para ulama ahli sejarah, bangunan Ka'bah yang pertama itu hancur adik-adik. Dan Nabi Ibrahim dikasih tahu ya oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa di situ adalah apa? Tadinya ada bangunan yaitu Ka'bah. Nanti kamu akan membangun bersama putra kamu Ismail, dibangun ulang. Tapi kamu taruh dulu anak dan istri kamu di situ. Nah, begitu adik-adik ya. Lalu Nabi Ibrahim pun berdoa kembali, "Ya Allah, yang demikian itu agar mereka melaksanakan sholat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka." Benar adik-adik, setelah Nabi Ibrahim berdoa, nanti ya kalau kalian pernah dengar kisah atau membaca kisahnya Nabi Ismail, nanti ada suku Jurhum yang datang ya ke tempat mereka. Dan berilah mereka rizki. Tuh adik-adik, rizki pertama setelah Nabi Ismail ditinggalin sama ayahnya Ibrahim, yaitu keluarnya mata air Zam-Zam. Air Zam-Zam adik-adik, ya, mata air yang sangat berkah, ya. Dan dari buah-buahan. Nah, sekarang adik-adik, di negara Saudi Arabia itu, adik-adik, walaupun negaranya tandus, banyak buah-buahan yang ada di sana. Ya, banyak sekali buah-buahan, ya begitu. Dan mudah-mudahan mereka itu senantiasa bersyukur. Surat Ibrahim ayat 37. Ya, begitu. Nah, adik-adik yang Kak Fikir sayangi karena Allah Subhanahu wa taala, hikmah itu apa ya Kak Fikir? Pelajaran, ya. Hikmah yang tersembunyi atas kejadian atau ujian yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim sangatlah menakjubkan. Sangat apa ya adik-adik ya, sangat nggak bisa dibayangkan lah begitu. Pokoknya menakjubkan sekali. Di antaranya tadi sudah Kak Vicky sebutkan, yaitu
ditemukannya air Zam-Zam. Kalian tahu nggak adik-adik? Ya, di dalam Masjidil Haram sekarang itu adik-adik, sumur Zam-Zam itu dirawat, terus dikasih alat pompa. Kalau misalkan pompanya itu udah sedot sumur Zam-Zam sampai sudah mau habis adik-adik, tiba-tiba beberapa detik kemudian sumur Zam-Zamnya udah penuh lagi. Masya Allah. Bahkan sumur Zam-Zam itu nggak pernah kering adik-adik. Ya, pernah hilang tapi nggak pernah kering adik-adik tuh. Ya adik-adik, berarti air Zam-Zam ini sangatlah apa? Sangatlah berkah. Tuh, kalau misalkan nggak ada kejadian Nabi Ismail ditinggal di situ, nggak ada air Zam-Zam. Ya, begitu adik-adik. Lalu daerah Baitul Haram yang masih gersang dan tak berpenghuni akhirnya dijadikan tempat tinggal oleh suku Jurhum, dan inilah nenek moyangnya suku Quraisy, yang mana nanti akan lahirnya Nabi Muhammad di tengah-tengah mereka. Nabi yang paling mulia, Nabi terakhir, dan Nabi yang spesial adik-adik. Tuh ya adik-adik ya. Jadi walaupun kayaknya menyedihkan, kayaknya kasihan banget Kak Vicky, tapi hikmahnya sangat besar adik-adik. Dan yang mengetahui hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ya adik-adik, disyariatkannya ibadah sa'i. Sa'i tahu nggak adik-adik? Lari-lari, ya lari-lari kecil dari Bukit Safwa ke Marwah. Dan nanti dibangunnya Ka'bah. Kemudian disyariatkannya ibadah lempar jumroh dan juga ibadah kurban. Tuh adik-adik. Berarti Kak Vicky, kisah ini kayak ibadah haji sekarang ya Kak Vicky ya. Aku baca, aku pernah lihat videonya orang ibadah haji, kok kayak kisahnya Nabi Ibrahim ini. Nah, iya adik-adik memang benar. Ya. Jadi ada suatu kejadian yang menurut kita kok, ih kasihan banget, baru lahir udah ditinggal sama ayahnya. Ya, tetapi di balik itu semua, hikmahnya sangat besar. Ya, bayangin adik-adik, setiap ibadah haji, setiap ibadah yang dilakukan di Masjidil Haram, di Padang Arafah, di Jamarot, tempat lempar jumroh, itu Nabi Ibrahim, Hajar, Nabi Ismail mendapatkan pahalanya. Nggak pernah putus, adik-adik. Pahalanya kan banyak banget jadinya ya. Begitu. Maha besar Allah atas segala hikmahnya dan juga takdirnya. Nah, adik-adik dari sini kita ambil pelajaran sebelum kita pindah ke halaman berikutnya. Berarti kalau kita biasa melakukan sesuatu hal yang baik, mencontohkan perbuatan yang baik, maka kita akan mendapatkan pahalanya. Misalkan nih, kalian punya adik di rumah, kalian anak pertama, ya, atau kalian punya adik di rumah, atau kalian mungkin juga punya kakak di rumah. Kalian punya kebiasaan yang baik. Contohnya, mau berangkat sekolah, pamit sama Umi sama Abi cium tangan, pakai sepatu sendiri, siapin peralatan sekolah sendiri, makan sendiri, sarapan sendiri, pakai baju sendiri. Nanti dilihat sama adiknya di rumah, ih kakak aku keren banget, mau berangkat sekolah aja, dia udah siap-siap sendiri. Aku pakai sepatu masih dipakein. Ah, aku mau belajar ah. Ah, aku juga mau ah kayak kakak ah. Keren tuh. Gitu adik-adik. Jadi kita tuh bisa dapat pahala dari perbuatan yang baik. Itu contoh kecilnya ketika di rumah atau ketika pulang sekolah sampai di rumah sepatunya dicopot, kaos kakinya dicopot, sepatunya diletakkan di tempat sepatu yang benar. Ya. Terus kita salim sama Umi, ucapkan salam, salim sama Umi atau sama Abi jika ada di rumah. Ya lalu meletakkan tas di kamar, merapikan buku setelah pulang sekolah.
melipat pakaian, ditaruh, digantung yang rapi. Itu adik kita kalau melihat dan diikutin sama adik kita dapat pahalanya. Ya, seperti itu. Nah, jadi jangan pernah meremehkan perbuatan baik yang bisa dicontoh oleh orang lain. Karena apa? Karena kita nanti akan mendapatkan pahalanya. Nah, sebaliknya adik-adik, kalau kita mencontohkan perbuatan yang jelek, perbuatan yang buruk, ya, maka kita pun akan mendapatkan dosanya kalau dicontoh sama orang. Nah, gitu ya adik-adik ya. Berarti Kak Vicky, kita kalau jadi orang baik, jadi orang soleh, solehah, itu nanti pahalanya banyak ya Kak Vicky. Iya adik-adik, gitu ya. Jadi mudah-mudahan kalian semua dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya robbal alamin. Baik, adik-adik rahimakumullah, setelah kejadian tersebut, Nabi Ibrahim pulang ke rumah istrinya Sarah di daerah Syam. Jauh banget ke fikih itu kan ya. Nah, adik-adik, para ulama menyebutkan Nabi Ibrahim itu bolak-balik dari negeri Syam ke Mekah, Syam ke Mekah, bolak-balik, bolak-balik, bolak-balik itu adik-adik ya. Menggunakan tunggangan para nabi, yaitu buruk. Ya, jadi memang buruk ini adik-adik digunakan atau disiapkan ya oleh Allah untuk para nabi mereka yang melakukan perjalanan, misalkan begitu. Ya. Dan hewan inilah yang digunakan oleh Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj. Ya. Nabi Muhammad berjalan di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalau jalan kaki nggak mungkin adik-adik. Naik buruk. Wah, Masya Allah ya. Kata Rasulullah, buruk itu ya lompatannya sangat jauh, sejauh mata memandang. Saking cepatnya tuh adik-adik rahimakumullah ya. Nah, Nabi Ibrahim memberikan pendidikan kepada istri dan anaknya. Dia mengenalkan Allah kepada keduanya, sehingga keduanya menjadi istri dan anak yang bertakwa. Hingga akhirnya ketika Nabi Ismail sudah agak besar, sudah remaja, adik-adik, perintah Allah yang lainnya pun datang. Apa tuh Kak Vicky? Nah, adik-adik ya, perintah yang datang dalam bentuk ujian yang besar sekali. Ya, ujian yang besar itu hadir melalui mimpi, dan mimpi seorang nabi adalah benar, dan itu merupakan wahyu. Jadi adik-adik, Nabi Ibrahim bermimpi, dan Allah abadikan di dalam Al-Quran. Bunyinya, فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ إِنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ya, yang artinya adik-adik rahimakumullah, maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup, kata para ulama ahli tafsir, adik-adik, usianya sekitaran remaja. Ya, Nabi Ismail waktu itu usianya sudah remaja, berarti belasan tahun adik-adik. Ya, sanggup berusaha bersamanya, maka Nabi Ibrahim berkata kepada Ismail, "Ya bunai, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Nah, adik-adik, ketika Nabi Ismail mendengar Nabi Ibrahim bermimpi mau menyembelih Nabi Ismail nggak ada keraguan sedikit pun. Dan Nabi Ismail tahu bahwa ayahnya itu seorang nabi, seorang rasul, seorang nabi yang bergelar
Khalilur Rahman, kekasihnya Allah. Maka Nabi Ismail langsung menjawab, Ya abati, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah, engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Surat As-Saffat ayat 102. Adik-adik, Nabi Ismail sudah beranjak remaja. Remaja itu usia yang sudah mencapai usia balik ke atas. Di mana kalau Kak Vicky belajar ilmu psikologi adik-adik ya, kalau remaja itu sukanya ngelawan orang tua, nggak nurut sama ibu, nggak nurut sama abinya, lebih suka melakukan hal-hal yang berbahaya karena mereka itu tidak berpikir panjang dulu untuk melakukannya. Dan mereka itu ya nggak mau banyak ngobrol sama orang tuanya. Jadi menurut dia, saya mau melakukan ini, ya udah saya lakuin aja. Nah, kebanyakan remaja seperti itu adik-adik. Tetapi karena Ismail ini dididik oleh ayahnya dari kecil udah dididik dikenalin Allah, ya, dikenalkan kekuasaan Allah, dikenalkan kita ini hamba, kita ini harus beribadah kepada Allah dan segala macamnya, maka sifat-sifat yang buruk dari remaja tersebut nggak ada di dalam diri Nabi Ismail. Nabi Ismail mengatakan, Insya Allah ayah akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Berarti Kak Vicky kalau anak yang soleh udah siap dijadiin kurban buat ayahnya? Enggak juga adik-adik, enggak kayak gitu ya. Ya maksudnya kalau anak yang sudah remaja, sudah dibiasakan, dikenalkan ilmu agama, bagusnya ketika mereka bicara sama ayah, sama ibu, menggunakan perkataan yang baik. Ya, jangan suka marah-marah sama ayah, sama ibu. Nih, biasanya kalau yang udah remaja, maunya marah-marah terus. Habis Kak Vicky, ayah aku nyebelin, umi aku nyebelin. Enggak gitu adik-adik ya. Kalau adik-adik di sini ada yang sudah usianya belasan tahun ya, enggak seperti itu. Kalau misalkan ayah kita nyebelin, ibu kita nyebelin, senyumin aja. Iya Umi kenapa sih kok marah-marah terus? Umi kalau marah-marah terus tambah cantik tahu. Ntar juga Uminya senyum-senyum sendiri. Gitu adik-adik ya. Jadi kita yang udah remaja biasakan ya bertutur kata yang baik. Jadi anak yang soleh. Kayak siapa? Kayak Nabi Ismail. Kak Vicky, kalau yang belum remaja gimana? Nah, belajar adik-adik dari sekarang. Ya, belajar menjadi anak yang berbakti. Nah, kemudian adik-adik rahimakumullah, kisah penyembelihan Nabi Ismail alaihi salam itu diabadikan di dalam Al-Quran yang bunyinya, Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqatar ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bidzibhin 'adzim wa tarakna 'alaihi fil akhirin salamun 'ala Ibrahim kadzalika najzil muhsinin. Masya Allah, ini ayatnya indah sekali adik-adik. Ya, yang artinya, maka ketika keduanya telah berserah diri kepada Allah, ya, keduanya sudah bersabar, keduanya sudah ikhlas mau menjalankan perintah Allah, dan Nabi Ibrahim sudah membaringkan anaknya Ismail yang sudah remaja, ya, dan pedangnya pun sudah disiapkan untuk melaksanakan perintah Allah. Tiba-tiba, adik-adik rahimakumullah, lalu kami panggil dia, Wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu.
Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Dan kami abadikan untuk Ibrahim pujian di kalangan orang-orang yang datang di kemudian hari. Selamat sejahtera bagi Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Surat As-Saffat ayat 103 hingga ayat 110. Nah, adik-adik rahimakumullah, ketika Nabi Ibrahim sudah pasrah mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, anaknya pun sudah pasrah mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan keduanya jalan keluar. Yaitu apa? Nabi Ismail diganti. Bukannya Nabi Ismail disulap, jadi kambing, jadi domba. Enggak, adik-adik. Jadi Nabi Ismail ya, udah tiduran nih, tiba-tiba malaikat bawa apa? Bawa domba. Ya, nanti di hadis berikutnya akan disebutkan sifat dombanya apa. Ya, bukannya Nabi Ismail tiba-tiba dirubah tuh. Kak Vicky pernah lihat adik-adik ada kartun lucu banget tuh. Ya, tapi kartun itu salah ya. Jadi ketika Nabi Ibrahim mau menyembelih, tiba-tiba adik-adik ya, Nabi Ismail berubah jadi embe. Enggak kayak gitu, enggak. Jadi dibawakan dombanya sama malaikat ya. Udah nggak jadi, yang disembelih ini aja gitu ya. Bukan Nabi Ismail berubah jadi domba. Kasihan dong Nabi Ismail kalau berubah jadi domba. Nah, gitu adik-adik rahimakumullah ya. Nah, adik-adik, sebelum kejadian penyembelihan itu, ada kejadian yang sangat menyebalkan menurut Kak Vicky sih. Nyebelin banget. Apa tuh Kak Vicky? Iblis datang untuk menggoda Nabi Ibrahim sebanyak 3 kali. Bayangin tuh adik-adik. Iblis langsung datang, iblis. Bukan setan kroco-kroco, bukan. Iblis yang langsung datang. Ini kata para ulama ahli tafsir berdasarkan hadis nanti yang akan Kak Vicky bawakan. Ya, di tempat yang berbeda. Bayangin adik-adik, lagi jalan nih, digodain di sini, terus lagi jalan lagi, digodain di situ, lagi jalan ke sana, digodain lagi di situ. 3 kali, Allahu Akbar. Padahal iblis tahu ini tuh nabi, tapi iblis nggak pantang nyerah. Bodoh lah, saya lawan lah, saya goda lah. Untuk apa? Untuk Nabi Ibrahim itu nggak mau mengerjakan perintah Allah. Tetapi Nabi Ibrahim tetap kuat melawan godaan iblis. Dan kisah ini diriwayatkan di dalam hadis berikut kisahnya. Nah, adik-adik rahimakumullah, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan Al-Baihaqi dan juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani dan juga Imam Al-Hakim rahimahumullahu ta'ala. Yang bunyinya, ketika Nabi Ibrahim, yakni Khalilur Rahman itu kekasihnya Allah adik-adik, mendatangi manasik, ini tempat yang nanti akan dijadikan tempat penyembelihan Nabi Ismail, maka syaitan, yakni iblis, muncul menghadapinya atau muncul menghadanginya dan menggondanya di Jamroh Aqobah. Nah, adik-adik, Jamroh itu apa Kak Vicky? Nanti ya, akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Jamroh Aqobah. Maka Nabi Ibrahim melemparnya dengan 7 kerikil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hingga hilang di telan bumi. Ya. Lalu syaitan, iblis pun menggodanya di jamroh yang kedua. Maka Nabi Ibrahim pun juga melempar iblis itu dengan 7 kerikil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Lalu iblis itu pun hilang di telan bumi. Ya Allah ya Karim, iblis.
Ya, nggak pantang nyerah adik-adik. Lalu iblis pun muncul lagi di tempat yang jamroh ketiga, menggoda beliau. Ibrahim, ngapain, kasihan Ismail, masa mau disembelih? Itu kan anak kamu. Kasihan, jangan. Tapi apa yang dilakukan Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim melemparnya lagi pakai batu kerikil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hingga iblis pun menghilang di telan bumi. Tuh adik-adik, kalau ketemu setan jangan takut. Lempar aja mas sendok. Ya, biar kepalanya benjol adik-adik ya. Begitu. Ini iblis adik-adik. Iblis itu rajanya setan. Ya, takut sama batu kerikil, sama kerikil ditimpuk ya. Bismillah. Begitu. Ya, itu adik-adik rahimakumullah. Nah, di dalam riwayat yang lain dikisahkan adik-adik, kemudian syaitan menggodanya di jamroh yang tengah. Maka Nabi Ibrahim melemparnya dengan 7 kerikil. Di sanalah Ibrahim membaringkan Ismail dan di pelipisnya sudah siap. Udah mau disembelih nih adik-adik ya. Sementara Ismail memakai jubah putih, pakai baju putih adik-adik. Dan ia berkata, wahai ayahanda, wahai ayahku, tidak ada kain untuk mengkafankanku kecuali baju ini. Maka bukalah bajuku ini agar engkau mengkafankan aku dengan baju ini. Ya Allah, ya. Maka Nabi Ibrahim dengan tegar adik-adik membuka baju Ismail. Maka beliau setelah mau menyembelih dipanggil dari belakang. Hei Ibrahim, sama malaikat dipanggil adik-adik. Sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Dan Nabi Ibrahim pun menengok ke belakang. Tiba-tiba ada seekor domba yang putih dan bertanduk dan matanya lebar. Tuh adik-adik. Jadi bukan Nabi Ismail yang diganti, bukan. Wujudnya Nabi Ismail tetap ada Nabi Ismail di situ, tapi sama malaikat dibawain domba. Warnanya putih dan punya tanduk. Matanya lebar ya, begitu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya, dan insya Allah hadis ini tidak ada masalah di dalamnya. Begitu adik-adik rahimakumullah. Nah, inilah adik-adik sejarah bagaimana ibadah kurban yang kita lakukan di setiap tanggal 10 hingga tanggal 13 Zulhijjah. Ya. Jadi tanggal 10-nya itu hari raya Idul Adha, lalu tanggal 11, 12, 13 itu hari tasyrik. Masih bagian hari raya juga adik-adik. Ya, begitu. Nah, pelajaran-pelajaran dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga anaknya Ismail. Ini kita ambil pelajarannya adik-adik ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Yang pertama, para nabi dan rasul adalah manusia yang paling berat cobaannya di dunia ini. Nggak ada manusia yang paling berat cobaannya kecuali para nabi dan rasul. Ya, kalau misalkan, aduh kok cobaan aku berat banget sih ini. Tapi kalian harus ingat adik-adik, ada para nabi dan rasul cobaannya lebih berat. Contohnya ini, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ya. Lalu yang kedua, semua kejadian yang menimpa Nabi Ibrahim dan keluarganya berdasarkan sunnatullah. Sunnatullah itu adik-adik sesuai kehendak Allah, sesuai kemauannya Allah. Dan di balik itu semua ada hikmah, ada pelajaran, ada kesudahan yang baik yang tersembunyi. Dan yang mengetahuinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu adik-adik. Nih, adik-adik, ini contoh saja. Contoh saja, kalian mudah-mudahan bisa paham contoh ini ya. Tahu api kan? Ya, tahu api deh. Misalkan nih, ya, ada api, ya, ada api yang menyala, ada korek api lah, ya, dinyalain. Terus kalian punya adik masih bayi, jalan merangkak mau ngambil api tersebut. Tiba-tiba sama ayah, dede bayi digendong.
Dibilang, Dede nggak boleh, nggak boleh. Terus Dede bayinya malah nangis, merengek, oh nangis terus gitu adik-adik. Kira-kira perbuatan ayah yang bikin Dede nangis betul atau salah? Siapa yang bisa jawab? Adik-adik, ada yang bisa jawab nggak? Iya, silakan. Yang mau jawab, salah atau betul? Betul. Betul jawabannya ya. Perbuatan ayah yang membuat adik kita nangis itu perbuatan yang benar. Walaupun adik kita tuh nangis adik-adik. Bukannya ayah kita bikin adik kita nangis karena ada sebabnya. Sebabnya apa? Adik kita mau megang api. Kalau kena api nanti tangannya kebakar. Nah, seperti itu ya. Jadi walaupun kayaknya adik kita nangis, adik kita nggak suka ya, ternyata di balik itu semua ayah kita ingin kebaikan untuk adik kita. Itu adik-adik ya. Nah, pelajaran yang ketiga, dengan sebab kesabaran Nabi Ibrahim, Allah Ta'ala mengangkat derajatnya dan menjadikan keturunannya banyak yang menjadi nabi dan rasul. Nah, bahkan beliau mendapatkan gelar Abul Anbiya, yaitu bapaknya para nabi. Juga nama beliau selalu kita sertakan di dalam sholat atau di saat sholat dan disandingkan dengan Nabi Muhammad ketika kita membaca sholawat Ibrahim. Sholawat Ibrahimiyah itu adik-adik ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Gitu adik-adik bacaannya. Dibaca setiap sholat tuh bayangin. Ya. Adik-adik tolong dinonaktifkan kembali ya mikrofonnya. Terima kasih. Lalu pelajaran yang keempat, anak yang soleh akan selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sangat disayang oleh kedua orang tuanya. Tuh adik-adik, kalau kita mau disayang sama Allah, mau disayang sama ayah, ibu, abi, umi, ya maka kita harus jadi anak yang soleh dan solehah. Ya, rajin sholatnya, rajin ngajinya, rajin sekolah, belajar menuntut ilmu agama, mengamalkan ilmu yang sudah dimiliki, rajin baca Quran, bantuin ayah dan ibu di rumah, baik sama adik, baik sama kakak, baik sama teman. Pokoknya jadi anak yang soleh, solehah, nanti akan Allah sayang, dan Allah akan menjaga kalian. Ya. Lalu yang kelima, adik-adik pentingnya belajar agama sejak kecil. Karena dengan sebab itu kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu ternyata maha baik. Allah itu maha pencipta. Allah itu maha menghidupkan. Allah itu maha pemberi rizki. Kalau kita nggak belajar, mana kita kenal sama Allah? Ya, ternyata Allah itu nanti ya akan menghisap seluruh amal perbuatan manusia. Itu contohnya tuh adik-adik. Kita kenal sama Allah. Dan juga kita kenal sama Nabi Muhammad. Ya, kita kenal Nabi Muhammad itu Nabi terakhir, Nabi yang paling mulia, Nabi yang mukjizatnya paling banyak, mukjizatnya yang paling besar dan paling langgeng, yaitu Al-Quranul Karim. Dan juga kita kenal agama Islam, agama yang membawa kita kepada begitu banyak kebaikan, ya, begitu, ya. Barakallahu fiikum adik-adik rahimakumullah. Mungkin untuk sore ini pertemuan perdana kita atau pertemuan pertama kita cukupkan dulu karena sudah mau pukul 17.00.
Sampai di sini adik-adik, apakah ada yang ingin bertanya? Raisa. Gila. Raisa mau nanya apa? Hewan buruk itu apa? Oh, pertanyaan Raisa bagus sekali. Kak Vicky, hewan buruk itu apa sih? Ya, jadi adik-adik rahimakumullah, hewan buruk itu seperti kuda. Nah, gampangannya gitu ya. Seperti kuda adik-adik rahimakumullah. Bentuknya seperti kuda, ya. Tapi bukan kuda yang kalian lihat sekarang, bukan. Tapi memang bentuknya seperti kuda. Begitu ya. Itu hewan buruk. Iya. Sudah Raisa? Buruk itu masih ada di zaman sekarang nggak? Buruk itu kalau ditanya masih ada atau enggak? Kak Vicky nggak tahu ya Raisa ya, apakah buruk ini termasuk hewan atau memang buruk itu adalah tunggangannya para malaikat ya. Ya, jadi kalau misalkan buruk ini tunggangan para malaikat, mungkin mereka ya masih ada gitu karena memang para ulama adik-adik bilang kalau buruk itu hewan yang diciptakan oleh Allah untuk digunakan sama malaikat atau utusan-utusan Allah dari kalangan para nabi dan rasul. Gitu Raisa ya. Iya, nanti kalau buruk masih ada, Raisa mau naik buruk. Nanti Raisa belajar yang rajin ya. Terus banyakin pahalanya biar masuk surga. Nanti di surga minta sama Allah, ya Allah aku mau naik buruk. Gitu ya. Barakallahu fiik Raisa, Masya Allah. Akilah mau nanya apa? Pak Ustadz. Sebentar, tadi Akilah dulu. Akilah mau nanya apa? Tadi habis Raisa Akilah. Oke, Akilah dilewati dulu nggak ada suaranya. Siapa lagi yang mau tanya? Saya Pak, saya. Nah, siapa namanya? Ibrahim. Ibrahim bin Fahrul. Anaknya Pak Fahrul ya? Iya, silakan Ibrahim. Mau nanya apa, Nak? Jin itu bisa dibunuh pakai sesuatu gitu nggak? Bisa nggak? Emangnya kalau bisa dibunuh, kamu mau jadi pasukan pembasmi jin? Itu kakak saya sih. Ibrahim kamu lucu deh. Nah, adik-adik, setan tuh bisa dibunuh atau tidak? Jawabannya, wallahu alam bisa. Ya, tetapi kita kan nggak tahu jin itu meninggal apa enggak. Kita kan nggak bisa lihat dia. Ya gitu ya. Tapi Kak Vicky pernah dengar ceramah ya. Begitu ada yang bisa seperti itu. Ya bisa. Makanya adik-adik, kita itu ada larangan. Kalau buang air panas, buang benda-benda panas, jangan dibuang ke wastafel atau ke lubang-lubang. Itu nggak boleh. Ya, kenapa? Karena takutnya ada jin di situ, kena dia. Nah, kayak gitu. Ya, dan kita nggak usah jadi pemburu jin. Ngapain jin diurusin? Ya, mendingan rajin sholat, baca Quran, masuk surga. Gitu ya, Ibrahim ya. Siapa? Sama-sama. Wa jazakumullahu khairan Ibrahim. Salam sama Abi ya. Iya. Baik. Berikutnya siapa lagi? Dua pertanyaan. Iya, Akilah mau nanya apa, Nak? Kak Afan izin bertanya, kalau mimpi para rasul atau nabi adalah wahyu, akan tetapi apakah mimpi orang beriman adalah wahyu juga? Masya Allah. Kak Akilah bertanya, Kak Vicky kalau mimpi orang beriman itu wahyu juga nggak? Enggak, Akilah. Nah, jadi mimpi orang beriman itu datangnya dari 3 keadaan. Pertama, dari mimpi yang dari bisikan setan. Makanya kalau kalian suka mimpi buruk tuh hati-hati adik-adik. Kalian berarti kalau tidur jarang wudhu.
jarang baca doa, tidur langsung ngorok. Mimpinya makan burger. Pas burgernya mau dimakan, burgernya ngelawan makan kalian. Jadi mimpi buruk deh. Lalu mimpi yang kedua, mimpi karena habis mikirin sesuatu. Ya, misalkan nih besok mau jalan-jalan ke daerah gunung. Aduh, udah ngebayangin gunung-gunung, tahu-taunya pas lagi tidur, lagi mimpi terbang di atas gunung. Nah, gitu adik-adik. Nah, yang terakhir, mimpi ya berdasarkan ya apa namanya? Dari Allah itu maksudnya mimpi bunga tidur. Bisa jadi mimpi itu datangnya dari Allah atau mungkin dari bunga tidur saja. Begitu ya, Akilah ya. Jadi bukan wahyu. Satu lagi, siapa yang mau tanya? Kanaya aku. Oh iya, Kanaya Juna ini. Iya, siapa Kanaya? Kanayanya ada dua soalnya. Kanaya Shakira. Oh, Kanaya Shakira. Kanaya mau tanya apa, Nak? Kan tadi kata Kak Vicky buruk itu lompatnya sejauh mata memandang. Berarti buruk itu gede banget ya? So, Kak Vicky belum pernah naik, Nak. Kalau Kak Vicky pernah naik, ntar Kak Vicky ceritain dia sama Kanaya. Tapi ya di dalam hadis Kanaya disebutkan buruk itu nggak jauh besar dibandingkan kuda. Ya, kuda. Jadi buruk itu kayak kuda sama keledai. Nah, jadi nggak gede-gede banget. Ya, begitu. Ya, kan kita nggak pernah lihat kan kuda segede rumah, nggak ada kan. Ya, karena ya. Wa jazakumullahu khairan. Nah, kalau kalian penasaran mau lihat buruk, adik-adik, kayak gimana sih buruk itu? Kak Fikir nasehatin. Ya, rajin sholat, mentauhidkan Allah, jauhkan syirik, ya, berbakti sama orang tua, nanti meninggal masuk surga, minta sama Allah, ya Allah aku mau lihat buruk dong. Nah, nanti kita lihat bareng-bareng adik-adik di surga ya. Amin ya rabbal alamin. Adik-adik sudah pukul 5. Hari ini kita cukupkan dulu. Ustaz, besok. Apa Junah? Mau nanya apa? Hah? Nggak jadi. Nabi Ismail atau nggak atau masih hidup? Nabi Ismail sekarang udah meninggal, tapi meninggalnya bukan karena sembelih ya. Gitu ya Junah ya. Ya, sudah meninggal Nabi Ismail ya. Baik. Ini saja adik-adik. Ya, terima kasih atas waktunya adik-adik semua. Mudah-mudahan kalian semua dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Besok jam 4 sampai jam 5 kita masih ada pertemuan yang kedua. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jazakumullah khair. Sama-sama, iya. Assalamualaikum Kak Vicky, jazakumullah khairan. Iya Raisa, wa jazakumullah khairan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Belvina, wa jazakumullah khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Hanif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Alma. Yuk dikembalikan yuk handphonenya ke orang tuanya. Jangan habis kajian main game. Masa habis ngaji main game? Ayo kembalikan yuk HP-nya, device-nya ke orang tuanya. Iya kakak. Iya.